Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Kembali lagi dengan saya di Fauzi Channel, tetap di dunia perporangan. Kali ini kita akan mencoba menanam porang kawan-kawan di lahan ini, karena bulan ini di tempat kami ini musim tanam. Terima kasih atas dukungannya. Yang baru gabung jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Ayo langsung cus. Nah, langkah pertama setelah tanah kita gemburkan, ini tahap selanjutnya yaitu membuat lubangan pada calon tanaman porang kawan-kawan. Jadi ini yang sebagian sudah kita lubangi. Nah, coro di tempat kami itu dikowai. Nah, ini yang sebelah sini belum, dan ya lumayan panas cuacanya kali ini kawan-kawan, tapi tetap semangat. Nah, seperti ini jaraknya kurang lebih antara 40 sama 40 50. Jadi yang ini nanti rencananya kita tanami dari bibit umbi. Jadi agak berbeda nanti kalau dari bibit katak jaraknya. Nah, ini karena kemarin dari sawah yang aktif, artinya sawah tidak mengenal musim, maka ini di lubangan-lubangan ini kita kasih kapur pertanian atau dolomit kawan-kawan. Karena waktunya mendesak, ini sebenarnya yang bagus dolomit itu kemarin sudah ditabur. Ini kita baru sekarang kita kasih kapur, tapi nanti kita lapisi tanah dulu, lalu kita tanam. Atasnya nanti kita lapisi tanah tipis, baru kemudian pupuk dasar, kemudian baru kita timbun. Nah, di tempat ini nanti akan kita tanami bermacam-macam jenis. Kita mencoba beberapa yang umbi, ada yang 2 kilo, ada yang 1 kilo, ada yang umbi mini, dan sebagian besar nanti dari katak. Nah, entah hasilnya bagaimana, karena ini lahan masih perdana kita tanami porang. Oke, lanjut kita tanam. Bibit porang ini sebagian sudah kita taruh di lubang-lubang yang sudah kita siapkan. Tadi di bawahnya kita ada kapurnya biar tidak terlalu panas. Nanti kita lapisi tanah dulu karena ini waktunya ya sebenarnya sangat mendesak. Nah, seperti ini yang di bagian sebelah sini ini nanti akan kita coba umbi yang ya lumayan lah. Sebenarnya sebagian sudah siap jual, tapi kita coba kita tanam lagi bagaimana nanti perkembangannya, lebih efektifnya mana. Nah, itu sebagian ada yang di sebelah utara sana kawan-kawan. Seperti ini, jaraknya juga seperti ini. Simpel saja, sederhana saja, gampang. Nah, karena lahan ini lahan basah, kenapa kita kasih dolomit? Ini untuk meningkatkan pH tanah. Jadi ini bekas sawah tanaman padi yang kita sulap menjadi lahan porang. Nah, ini bekas-bekas padinya masih ada. Jadi diharapkan dengan kapur dolomit ini pH tanahnya nanti bisa stabil dan porangnya tidak gampang busuk, karena mengingat di sini juga ada sumber mata air yang aktif di tengah-tengah sawah ini. Jadi ini salah satu bentuk upaya. Bangun. Nah, ini junior kita juga terlibat ikut. Wah, ini berjibaku dengan air di tengah-tengah lahan, biar nanti kelak dewasa jadi kenang-kenangan di masa kecil, masa indah masa kecilnya kawan-kawan. Nah, setelah kita letakkan bibit-bibit kita ini sudah ada di dalamnya, langkah selanjutnya tadi kita kasih tanah. Ini yang di sini bibit umbi mini kawan-kawan. Nah, setelah kasih tanah ini kita kasih pupuk seperti ini. Nah, ini kebetulan pupuknya ini dari kotoran sapi. Dan sayangnya ini kemarin sempat kehujanan. Jadi hari ini nanti belum siap ditimbun. Biarkan mengering lebih dahulu.
Nah, sekarang ini banyak keluhan kawan-kawan petani terkait dengan harga porang yang memang bisa dikatakan terjun bebas dibanding tahun sebelumnya. Standar kami yang penting ada harga jualnya, tetapi cita-cita kami ya kalau bisa harga porang itu mahal, bisa mensejahterakan para petani, utamanya para petani porang. Wayo lele. Uleng-ulengan ndut kaya ngono ta ya. Ya 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 ya. Wis enggak apa-apa kawan-kawan ya. Kita kenalkan dengan lumpur sejak dini. Ya. Oke, kita lanjut kawan. Nah, seperti ini penampakan dari jauh. Itu yang kita lubang-lubang itu yang dari bibit umbi. Kemudian yang masih kosong atas itu dari bibit katak. Ya, kita baris-baris seperti ini. Jadi masing-masing petani itu mempunyai cara yang berbeda-beda dan menurut saya sah-sah saja, silahkan. Yang penting ya pokoknya yang penting kita ikhtiar. Setelah ikhtiar nanti hasilnya kita pasrahkan kepada yang kuasa. Nah, seperti ini penampakannya dari atas yang sudah kita tanami, yang paling bawah dari bibit umbi, yang atas ini dari bibit katak, dan yang ini ya masih kosong, masih proses kawan-kawan ya. Wis pokoknya tetap semangat, berapapun harganya tetap gaspol, pantang mundur. Tapi doa kami, harapan kami mudah-mudahan ke depan harganya juga stabil dan bisa mensejahterakan para petani. Informasi harga bibit ataupun harga umbi untuk tahun ini beda 50% daripada tahun 2021. Jadi mungkin bagi kawan-kawan pemula kaget dengan kondisi seperti ini. Namun ya itulah hukum ekonomi. Nah, ini kalau dari dekat kita model seperti ini, jaraknya kurang lebih 30-40 yang untuk katak, dan 40-40 atau 40-50 cm untuk bibit dari umbi. Nah, jadi itu proses kami menanam porang kawan-kawan, dulur-dulur tani dimanapun panjenengan berada. Ini yang masih proses, hari ini kelihatannya belum selesai. Nah, jadi itu cara kami, mudah-mudahan cara sederhana ini barangkali bisa membantu, utamanya kawan-kawan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.